Pada segmen ini, saya akan menjelaskan faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme. Mikroorganisme dapat ditemukan hampir pada seluruh lingkungan, termasuk pada lingkungan di mana makhluk hidup lain tidak dapat bertahan. Hal ini dikarenakan mikroorganisme berukuran kecil, mudah tersebar, menempati ruang yang kecil, memiliki kebutuhan nutrisi yang rendah, dan memiliki diversitas ataupun variasi pada macam-macam dan jenis nutrisi yang dibutuhkannya. Pada setiap jenis nutrisi yang ada, terdapat mikroorganisme yang dapat menggunakan nutrisi tersebut. Pada setiap perubahan lingkungan yang terjadi, terdapat mikroorganisme yang dapat bertahan hidup pada kondisi tersebut. Jenis mikroorganisme yang ditemukan pada suatu lingkungan dan laju pertumbuhan mikroorganisme tersebut akan dipengaruhi oleh banyak faktor seperti faktor fisika dan juga faktor biokimia ataupun nutrisi. Faktor fisika yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme meliputi pH, suhu, konsentrasi oksigen, kadar air, tekanan hidrostatik, tekanan osmotik, dan juga radiasi. Faktor biokimia ataupun faktor nutrisi yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme meliputi ketersediaan karbon, nitrogen, sulfur, fosfor, mineral atau trace elemen, dan vitamin. Karbon, nitrogen, sulfur, dan fosfor merupakan unsur penyusun sel makhluk hidup. Sedangkan mineral dan vitamin dibutuhkan sebagai kofaktor dan koenzim dalam reaksi enzimatis. Saya akan mulai dengan menjelaskan faktor-faktor fisika yang dapat mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme. Setiap mikroorganisme memiliki pH optimum untuk pertumbuhannya. pH optimum ini adalah pH di mana pertumbuhan mikroorganisme terjadi pada laju yang paling cepat. Pada umumnya, mikroorganisme memiliki pH optimum sekitar 7. Perubahan pH menjadi 1 tingkat lebih besar ataupun 1 tingkat lebih kecil dari pH optimumnya akan menyebabkan kematian bagi sel mikroorganisme tersebut. Pada penjelasan di pertemuan sebelumnya tentang enzim, perubahan pH dapat menyebabkan perubahan pada aktivitas enzim yang dimiliki oleh mikroorganisme. Perubahan pH dapat mendenaturasi enzim dan protein lain yang dapat mengganggu proses transfer senyawa ataupun pompa ion pada membran sel. Berdasarkan toleransi
terhadap asiditas ataupun alkalinitas lingkungannya, mikroorganisme ataupun bakteri dapat diklasifikasikan menjadi 1. Acidofil atau acid loving, yaitu bakteri yang hidup pada pH asam dalam rentang antara 0,1 sampai 5,4. Lalu yang kedua adalah neutrofil, yaitu mikroorganisme yang hidup pada rentang pH normal, yaitu antara 5,4 sampai 8. Bakteri penyebab penyakit pada manusia biasanya adalah bakteri neutrofil. Yang ketiga adalah bakteri alkalofil ataupun penyuka basa. Bakteri ini tumbuh optimum pada pH basa dengan rentang 7,0 sampai 11,5. Perbedaan range pH pertumbuhan ini bisa disebabkan karena adanya adaptasi dari mikroorganisme tersebut, seperti dinding sel yang sulit ditembus oleh ion-ion atau senyawa lain, sehingga mencegah membran selnya terekspos pada pH yang ekstrim. Mikroorganisme juga memiliki sistem pompa ion, di mana mikroorganisme ini akan tetap menjaga pH dalam selnya pada pH netral, walaupun pH di lingkungannya asam ataupun basa. Berdasarkan kebutuhan temperatur hidupnya, mikroorganisme dapat diklasifikasikan sebagai mikroorganisme obligat ataupun fakultatif. Mikroorganisme obligat adalah mikroorganisme yang harus hidup pada kondisi lingkungan yang spesifik. Mikroorganisme fakultatif adalah mikroorganisme yang dapat beradaptasi dan mentoleransi perubahan lingkungan pada habitat, walaupun masih pada batas-batas tertentu. Beberapa mikroba fakultatif memiliki rentang temperatur hidup yang lebih luas daripada mikroorganisme obligat. Berdasarkan range atau rentang temperatur hidupnya, mikroorganisme atau bakteri dapat diklasifikasikan menjadi 1. Sikrofil, yaitu bakteri yang hidup pada suhu optimum antara 15 sampai 20 derajat Celcius. Mikroba sikrofil ini dapat dibagi menjadi sikrofil obligat ataupun sikrofil fakultatif. Sikrofil obligat tidak mampu hidup pada suhu lebih dari 20 derajat Celcius. Sedangkan sikrofil fakultatif dapat hidup pada suhu di atas 20 derajat Celcius. Sikrofil biasanya ditemukan pada air dan tanah yang dingin, dan kebanyakan tidak dapat menyebabkan penyakit pada manusia. Namun, terdapat bakteri Listeria monocytogenes yang dapat menyebabkan
kerusakan pada makanan yang disimpan di kulkas. Bakteri ini juga dapat menyebabkan penyakit pada manusia. Mikroorganisme umumnya merupakan mikroorganisme mesofilik, yaitu mikroorganisme yang hidup optimum pada rentang suhu 25 sampai 40 derajat Celcius. Beberapa mikroba patogen pada manusia memiliki suhu optimum pertumbuhan sekitar 37 derajat Celcius yang merupakan suhu tubuh manusia. Beberapa mikroorganisme sikrofilik juga dapat bertahan hidup ketika terpapar pada temperatur tinggi pada waktu yang relatif singkat. Hal ini berdampak pada saat melakukan pemrosesan makanan melalui pengalengan ataupun metode lainnya. Metode pemanasan ataupun pasteurisasi yang tidak memadai dapat menyebabkan mikroorganisme tersebut bertahan dan menyebabkan kerusakan pada makanan yang dikemas. Termofilik merupakan mikroorganisme yang memiliki suhu optimum antara 50 sampai 60 derajat Celcius. Beberapa mikroorganisme ini ditemukan dalam tumpukan kompos yang sedang dibuat, dan beberapa juga dapat ditemukan pada sumber air panas yang mendidih dan mencapai suhu hingga 110 derajat Celcius. Termofilik juga diklasifikasikan kembali sebagai termofilik obligat atau termofilik yang harus hidup pada suhu di atas 37 derajat Celcius, dan juga termofilik fakultatif, yaitu termofilik yang dapat bertahan hidup pada suhu di bawah 30 derajat Celcius. Selain untuk menyediakan kondisi optimum untuk pertumbuhan mikroba, suhu juga memiliki fungsi untuk mengontrol pertumbuhan mikroba. Proses pendinginan makanan pada suhu 4 derajat Celcius akan memperlambat pertumbuhan mikroorganisme termasuk mikroorganisme sikrofil. Suhu tinggi dapat digunakan untuk mencegah pertumbuhan bahkan membunuh mikroorganisme. Hal ini berkaitan dengan proses sterilisasi yang akan kita bahas 2 minggu lagi. Mikroorganisme lebih cenderung dapat bertahan pada suhu dingin daripada pada suhu tinggi atau suhu panas. Pada suhu dingin, enzim tidak akan terdenaturasi, tetapi hanya akan berkurang aktivitasnya. Pada suhu tinggi, enzim akan terdenaturasi menyebabkan kerusakan yang permanen. Berikut merupakan salah satu contoh habitat mikroorganisme termofil. Termofilik sulfur bakteria dapat hidup dan tumbuh pada air limpasan dari geyser yang memiliki suhu mendekati suhu didih air.
Berikut merupakan laju pertumbuhan mikroorganisme pada range temperatur pertumbuhannya. Berdasarkan temperatur hidupnya, terdapat 3 temperatur kritikal bagi mikroorganisme, yaitu the minimum growth temperature ataupun temperatur terendah di mana sel mikroorganisme tersebut dapat tumbuh. Lalu ada juga the maximum growth temperature, yaitu temperatur tertinggi di mana sel mikroorganisme tersebut dapat tumbuh. Dan yang ketiga adalah the optimum growth temperature, yaitu temperatur optimum di mana sel dapat tumbuh dengan cepat dan memiliki waktu generasi paling singkat. Jika dilihat pada contoh di gambar ini, bakteri psikropil seperti Flavobacterium memiliki temperatur terendah di minus 5 derajat Celcius, lalu temperatur tertinggi untuk hidupnya ada di 20 derajat Celcius, dengan temperatur optimumnya sekitar di 12 derajat Celcius. Lalu mikroorganisme mesofilik seperti Escherichia memiliki temperatur minimum di 12 derajat Celcius, temperatur maksimum di 45 derajat Celcius, dan temperatur optimum di 30 derajat Celcius. Lalu bakteri termofil seperti Thermus akan memiliki temperatur minimum untuk hidupnya di 42 derajat Celcius, temperatur maksimum untuk hidupnya di 69 derajat Celcius, dan temperatur optimumnya di sekitar 63 derajat Celcius. Lalu, untuk bakteri ekstrim termofil seperti Thermococcus, temperatur minimumnya ada di sekitar 65 derajat Celcius, temperatur maksimumnya di 95 derajat Celcius, dan temperatur optimumnya di sekitar 85 derajat Celcius. Terlepas dari tipe mikroorganisme, pertumbuhan akan meningkat seiring dengan kenaikan suhu. Bisa dilihat di sini, dari suhu minimum ke suhu optimum. Namun, lewat dari suhu optimum ini, pertumbuhan akan turun dengan drastis. Seperti ini ya, seperti dilihat, setelah mencapai suhu optimum, ketika suhu dinaikkan lagi, itu akan turun dengan drastis. Hal ini berkaitan dengan aktivitas enzim yang meningkat dari suhu rendah ke suhu tinggi sampai mencapai titik optimumnya. Suhu di atas suhu optimum akan menyebabkan enzim terdenaturasi dan menyebabkan kematian bagi sel mikroorganisme. Adaptasi mikroorganisme pada suhu ekstrim rendah dan suhu ekstrim tinggi adalah sebagai berikut. Mikroorganisme yang hidup pada suhu ekstrim rendah memiliki struktur protein yang lebih banyak komponen alpha helixnya daripada beta sheet. Lalu, ikatan penyusun enzim dibentuk oleh asam amino polar dan lebih tidak hidrofobik daripada enzim pada mikroorganisme mesofilik. Sitosol pada sikrofilik
berfungsi normal pada suhu rendah karena tingginya kandungan molekul asam lemak rantai pendek yang tidak jenuh. Pada mikroorganisme yang hidup pada suhu ekstrim tinggi ataupun suhu panas, mikroba ini memiliki heat stable enzim dan protein yang tersusun dari ikatan peptida antara asam amino yang lebih hidrofobik ataupun lebih banyak ikatan di sulfidanya yang menyebabkan protein ini sulit terdenaturasi pada suhu tinggi. Membran bakteri termofil juga merupakan membran yang heat stable karena disusun oleh asam lemak jenuh rantai panjang serta mempunyai interaksi hidrofobik yang lebih kuat. Berdasarkan kebutuhan akan oksigen, mikroorganisme dapat dibedakan menjadi organisme aerob, yaitu organisme yang membutuhkan oksigen untuk tumbuh. Terdapat juga mikroorganisme aerob obligat, di mana organisme ini perlu atau memerlukan oksigen bebas yang terdapat di lingkungannya untuk proses respirasi aerobik. Contoh dari mikroorganisme ini adalah Pseudomonas. Lalu terdapat juga mikroorganisme anaerob, yaitu mikroorganisme yang tidak membutuhkan oksigen untuk tumbuh. Terdapat juga mikroorganisme anaerob obligat yang akan mati ketika terdapat oksigen bebas di lingkungannya. Salah satu contoh dari mikroba ini adalah Bacteroides. Lalu terdapat juga mikroorganisme yang bersifat mikroaerofilik, yaitu mikroorganisme ini akan tumbuh dengan baik pada keadaan yang oksigennya berjumlah sedikit. Lalu terdapat juga mikroorganisme yang bersifat kapnophils, yaitu mikroorganisme yang menyukai karbon dioksida yang akan tumbuh dengan banyak ataupun dengan cepat pada kondisi dengan level oksigen rendah. Lalu terdapat juga mikroorganisme anaerob fakultatif, di mana mikroorganisme ini akan menjalankan metabolisme aerobik ketika terdapat oksigen, namun ia dapat berubah ataupun merubah sistem metabolismenya menjadi metabolisme anaerobik ketika oksigen tidak terdapat di lingkungan. Salah satu contoh mikroba jenis ini adalah Escherichia coli yang terdapat di saluran pencernaan makhluk hidup, di mana kandungan oksigennya itu berjumlah sedikit. Lalu terakhir ada mikroorganisme yang bersifat aerotoleran anaerob, yaitu mikroorganisme ini dapat bertahan pada lingkungan yang terdapat oksigen. Namun, mikroba ini tidak menggunakan oksigen dalam proses metabolismenya. Pola pertumbuhan mikroorganisme berdasarkan kebutuhannya akan oksigen dapat dilihat pada gambar. Aerob obligat akan tumbuh di permukaan medium cair yang terpapar udara karena udara ini akan kaya dengan oksigen. Lalu anaerob obligat akan tumbuh di dasar medium cair jauh dari udara yang mengandung oksigen. Mikroaerofilik akan tumbuh
dekat dengan permukaan, namun masih sedikit di daerah bawah medium cair karena bakteri ini membutuhkan konsentrasi oksigen dalam jumlah sedikit untuk hidup. Konsentrasi oksigen akan berkurang seiring dengan penambahan kedalaman larutan atau medium cair. Jadi paling banyak pasti di udara sini, lalu nanti akan berdifusi ke dalam medium dan semakin lama konsentrasi oksigennya akan semakin rendah. Bakteri fakultatif anaerob akan tumbuh di seluruh bagian medium dengan konsentrasi mikroorganisme akan lebih banyak di permukaan dan jumlahnya akan lebih sedikit ataupun semakin sedikit seiring dengan berkurangnya konsentrasi oksigen. Hal ini berkaitan dengan jumlah energi yang dihasilkan. Energi yang dihasilkan akan lebih besar pada kondisi aerobik daripada kondisi anaerobik. Kalian bisa melihat kembali video materi tentang konsep metabolisme. Mikroorganisme fakultatif anaerob mempunyai sistem enzim yang lebih kompleks dibandingkan dengan mikroorganisme lain seperti aerob obligat, anaerob obligat, dan mikroaerofilik. Hal ini dikarenakan mikroorganisme fakultatif anaerob memiliki enzim untuk menggunakan oksigen sebagai akseptor elektron pada proses respirasi aerob, dan mikroorganisme ini juga memiliki enzim untuk menggunakan akseptor elektron lain ketika tidak ada oksigen di lingkungan. Mikroorganisme dari kelompok lain yaitu aerob obligat, anaerob obligat, dan mikroaerofilik terbatas dan hanya memiliki enzim untuk melakukan respirasi aerob ataupun respirasi anaerob saja. Mikroorganisme anaerob akan mati bukan oleh oksigen bebas, namun oleh molekul radikal oksigen yang sangat reaktif dan toksik yang dinamakan superoksida. Superoksida akan dibentuk oleh beberapa enzim oksidatif dan akan dirubah menjadi molekul oksigen dan peroksida yaitu H2O2 oleh enzim superoksida dismutase. Molekul peroksida ini juga sebenarnya berbahaya bagi sel, sehingga molekul peroksida ataupun H2O2 ini akan dikonversi menjadi oksigen dan H2O atau air oleh enzim katalase. Semua mikroorganisme aerob dan sebagian mikroorganisme fakultatif anaerob memiliki enzim superoksida dismutase dan juga enzim katalase. Namun, beberapa bakteri fakultatif anaerob dan bakteri mikroaerofilik hanya memiliki enzim superoksida dismutase saja, tapi tidak memiliki enzim katalase ataupun sebaliknya. Dan seluruh mikroorganisme anaerob obligat tidak memiliki kedua enzim tersebut dan akan mengalami kematian akibat
efek toksik dari superoksida dan juga peroksida yang terbentuk. Seluruh mikroorganisme membutuhkan lingkungan yang mengandung air dan kebanyakan akan mati pada kondisi kekeringan. Beberapa mikroorganisme yang bertahan dalam kekeringan pun bukan dalam bentuk sel vegetatif ataupun sel yang aktif melakukan metabolisme, melainkan dalam bentuk sel dorman seperti endospora. Namun, air di lautan dan danau memiliki tekanan yang berkorelasi dengan kedalaman air tersebut. Fenomena ini dikenal juga sebagai hydrostatic pressure. Tekanan dalam air akan meningkat 2 kali lipat setiap penambahan kedalaman air sebesar 10 meter. Sebagai contoh, pada danau dengan kedalaman 50 meter, tekanannya akan 32 kali lebih tinggi dari tekanan atmosfer. Beberapa lembah di dalam laut memiliki kedalaman mencapai 7.000 meter dan hanya bakteri tertentu yang dapat ditemukan dan bertahan hidup pada kondisi ekstrim tersebut. Bakteri yang tahan pada tekanan tinggi dinamakan baropil. Bakteri ini hidup pada lingkungan dengan tekanan tinggi, namun akan mati jika ditumbuhkan pada kondisi laboratorium dengan tekanan standar atmosfer. Hal ini dapat terjadi karena membran dan enzim dari bakteri ini tidak hanya mentoleransi, namun juga membutuhkan tekanan tinggi untuk tetap dapat berfungsi dengan baik. Tekanan tinggi dibutuhkan agar molekul enzimnya berada dalam bentuk konfigurasi 3 dimensi yang sesuai. Tanpa tekanan tinggi, enzim ini akan kehilangan bentuknya dan mengalami denaturasi yang menyebabkan kematian sel pada tekanan normal. Membran sel mikroorganisme bersifat selektif permeabel. Namun, membran sel akan membiarkan air bergerak secara osmosis antara sitoplasma dan lingkungan. Lingkungan yang mempunyai senyawa terlarut akan memiliki tekanan osmotik. Dan tekanan osmotik lingkungan dapat melebihi tekanan osmotik yang dimiliki oleh senyawa terlarut di dalam sel. Pada lingkungan yang hyperosmotik atau tekanan osmotik di luar sel lebih tinggi daripada di sitoplasma, sel akan kehilangan cairan dan menyebabkan terjadinya plasmolisis ataupun penyusutan sel. Hal ini dapat menyebabkan membran sel terpisah dari dinding selnya. Pada lingkungan hypoosmotik atau lingkungan dengan tekanan osmotik di lingkungan lebih rendah
dari tekanan osmotik di dalam sel, air dari lingkungan akan masuk ke dalam sel sehingga sel dapat membesar dan pecah. Namun, keberadaan dinding sel pada mikroorganisme yang bersifat kaku dapat mencegah terjadinya pecahnya sel akibat banyaknya air yang masuk dan hanya akan terjadi perbesaran sel saja. Beberapa mikroorganisme dapat bertahan pada lingkungan dengan kadar senyawa terlarut dalam rentang tertentu karena membran selnya memiliki sistem transport yang meregulasi pergerakan dari senyawa terlarut melewati membran sel. Namun, ketika konsentrasi senyawa tersebut terlalu tinggi di luar sel, sel akan kehilangan air yang akan menyebabkan terhambatnya pertumbuhan, bahkan dapat menyebabkan kematian pada sel. Prinsip ini digunakan pada saat proses pengolahan makanan dengan menggunakan penambahan garam dalam jumlah banyak, seperti pada proses pembuatan ikan asin ataupun proses pengawetan daging. Proses penambahan gula dalam jumlah banyak dalam proses pembuatan agar-agar dan selai juga menggunakan prinsip yang sama. Namun, terdapat mikroorganisme halofilik, yaitu salt-loving microorganism, yang membutuhkan konsentrasi garam, dalam hal ini NaCl atau sodium klorida, dalam jumlah yang sedang maupun banyak. Sistem transport membran pada mikroorganisme ini akan secara aktif mentransport ion sodium keluar sel dan mengkonsentrasikan ion potasium atau K di dalam selnya. Terdapat dua alasan ataupun penjelasan bakteri halofil membutuhkan sodium dalam jumlah yang cukup tinggi, yaitu sodium dibutuhkan untuk menjaga tingginya konsentrasi potasium di dalam sel yang akan menjaga fungsi dan aktivitas enzim pada halofil. Lalu yang kedua adalah bakteri halofil membutuhkan sodium untuk mempertahankan integritas dinding selnya. Berikut merupakan ilustrasi yang menggambarkan laju pertumbuhan bakteri halofil dan non-halofil dikaitkan dengan peningkatan jumlah sodium di lingkungannya. Bakteri moderat halofil biasanya ditemukan di lingkungan air laut yang memiliki kadar garam sebesar 3,5% yang merupakan konsentrasi garam optimum bagi bakteri moderat halofil. Bakteri non-halofil akan berkurang laju pertumbuhannya seiring dengan kenaikan konsentrasi sodium di dalam mediumnya. Bakteri
halofil ekstrim membutuhkan lingkungan dengan kadar garam tinggi dan nilainya bisa mencapai antara 20 sampai 30% dari medium ataupun cairan lingkungannya. Salah satu contoh habitat dari halofil ekstrim adalah laut mati. Beberapa bakteri halofil ekstrim juga ditemukan dalam tong penggaraman acar, dan mikroorganisme ekstrim halofil ini dapat menyebabkan kerusakan pada produk acar ataupun asinan. Berikut merupakan salah satu contoh habitat bagi mikroorganisme halofil, yaitu Great Salt Lake di Utah. Warna putih di sekitar pinggiran danau merupakan deposit dari garam ataupun sodium klorida yang mengering. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang faktor fisika pertumbuhan mikroorganisme. Sampai berjumpa lagi pada segmen selanjutnya.